Soal berikutnya kita lihat ini soal pertidaksamaan pecahan. Ini mungkin sedikit rumit adik-adik. Tapi kalau Anda mau main tebak-tebakan, tapi saya nggak recommended ya. Ini bisa aja Anda kerjakan dengan cepat. Misal, ini kan penyebutnya 0 nih. Y ini. Kalau Y-nya 0 boleh nggak? Bilangan dibagi 0 itu tidak ada nilainya. Atau tak berhingga. Berarti semua yang mengandung 0 salah. Nah, ini kan yang C ada 0-nya nih, sama dengan 0. Berarti ini salah. Kemudian, ini Y-1. Biar jadi 0 kan Y-nya 1 nih. Berarti semua yang mengandung 1 itu salah. Berarti ini satunya, ini salah. Ini ada satunya, berarti salah. Tinggal B dan E, tinggal dua pilihan. Ya udah uji-uji aja. Misalkan ini antara 0 dan 1. Ini kecil dari 0, besar dari 1. Coba aja yang ini. Misalkan angkanya 2 misalkan. Berarti 2 ini 1/2 dikurang 2 kurang 1, 1 berarti 1/1 kecil dari 1. Oke. 1/2 kurang 1, 1/2 kurang 1 kecil nggak dari 1? Min setengah. Kecil dari 1? Benar. Ya sudah, jawabannya E. Oke, itu kalau mau main tebak-tebakan. Memang umumnya pada soal-soal seperti ini dengan menguji coba Anda bisa tahu jawabannya. Namun bagaimana jawabannya secara teoritis? Nah, kita salin ulang dulu ya soalnya. 1/Y min 1 min 1 kecil dari 0. Jadi adik-adik, saya langsung pindahkan ini ke kiri karena dalam pertidaksamaan itu buatlah ruas kanan 0. Biar fungsinya berada di ruas kiri. Ini kita selesaikan, ini dulu. Samakan penyebut dengan cara kali silang. Y min 1. Ini kalikan ke sini, Y min 1 dikurang ini kali ke sini, Y. Y dikurang Y habis, berarti tinggal min 1/Y. Y min 1 kurang. Nah, kita samakan juga penyebutnya. Berarti Y kali Y min 1, atasnya juga harus Y kali Y min 1 kecil dari 0. Ini berarti kan deh, Y kuadrat kurang Y ya. Kita sederhanakan. Min 1 min Y kuadrat dan min kali min plus Y. Dibagi, penyebutnya sudah sama, Y min 1 kecil dari 0. Oke. Pangkat tertingginya Y kuadrat, nilainya min, jadi biar persamanya enak, atas saya kali min 1, bawah saya kali min 1, jadinya adalah min Y kuadrat, plus Y jadi min Y, min 1 jadi plus 1 dibagi Y kali Y min 1. Nah, karena adik kali dengan negatif, maaf ini yang kita kalikan yang atas saja ya, kita kalikan negatif, maka tanda berubah deh, tanda berubah menjadi besar. Mengapa demikian? 4 besar nggak dari 3? Tuh. Kalau dikali min 1, ini min 4, ini min 3, sekarang mana yang lebih besar? Tentu lebih besar min 3. Jadi tanda kebalik, min 4 menjadi lebih kecil dari min 3. Nah, dengan demikian, menyelesaikan pertidaksamaan itu sama dengan mencari nilai akarnya saja. Berarti ini akar dari Y, tentu 0 ya Dede ya, 0. Dan akar dari Y min 1 sama dengan 0, tentu Y sama dengan 1. Nah, yang atas bagaimana? Anda lihat yang atas itu sifatnya definite positif. Karena tidak ada akarnya, dan definite itu D-nya kecil dari 0. Disebut positif kalau A-nya besar dari 0. Koefisien kuadratnya besar dari 0. Itu nanti lebih jelas Anda lihat teori pertidaksamaan. Oke.
Kalau dia definite positif, berarti semua yang atas itu nilainya positif. Berapapun Y dimasukkan, nilainya selalu positif. Sehingga ini kita abaikan saja. Kita abaikan. Tinggal faktor dari ini 0, ini 1. Nah, tinggal kita cari nilai ruas-ruas yang dibatasi oleh 0 dan 1. Nah, pertama kita cek yang paling kanan. Saya ada cara yang lebih cepatnya daripada ada uji-uji. Anda perhatikan, faktor penentu hanya ini dan ini. Ini nilainya berapa? Positif. Ini Y-nya nilainya berapa? Positif. Maka sudah positif kali positif, ini pasti positif. Sebelah kanan pasti positif. Berikutnya, berulang, negatif, positif, ada lagi negatif, positif, dan seterusnya. Detailnya nanti ada lihat di kakak membahas ketidaksamaan ya. Nah, teruskan dulu. Sekarang besar dari 0. Nah, nilai yang besar dari 0 itu positif atau negatif? Positif, berarti dia ruasnya dari 0 ke kiri atau dari 1 ke kanan. Ini lebih kecil dari 0, ini lebih besar dari 1. Berarti jawabannya, kalau kita notasikan dalam bentuk pertidaksamaan, X kecil dari 0, atau maaf, Y kecil dari 0, atau Y besar dari 1. Demikian, selesai.